Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Pagi ini kita akan beribadah dalam Paskah kedua yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Kak Renpo, mahasiswa dari UKDW. Sebelum beribadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, minggu ini kita memasuki Paskah kedua dengan mengambil tema penerima damai sejahtera. Marilah kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mengalami perjumpaan dengan Sang Pembawa Damai Sejahtera. Dengan bangkit berdiri, mari kita pujikan dari Kidung Jemaat 2, bait yang pertama dan keempat. Suci, suci, suci. Kita mengawali ibadah Paskah kedua ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan, pencipta langit, bumi, dan segala isinya, yang kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Damai sejahtera dan cinta kasih Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Saat merasa tidak aman, orang akan berusaha mencari perlindungan. Tidak aman dengan kemungkinan pencuri masuk, maka orang memasang pintu secara berlapis, memasang alarm, memasang CCTV, dan sebagainya. Selagi pandemi akan lebih aman untuk tidak pergi keluar rumah, supaya tidak tertular virus COVID-19, dan muncullah slogan, di rumah saja. Orang akan berusaha mengendalikan segala sesuatu dan sekelilingnya, supaya tercapailah rasa aman. Namun sejauh mana kita dapat memproteksi diri dan memastikan bahwa semua ada dalam kendali kita? Apakah kemudian rasa tidak aman dengan ketakutan dan
yang berlebihan lebih menguasai hidup kita ketimbang sesuatu kenyataan bahwa hingga hari ini pun Tuhan tetap memelihara kita? Marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Marilah kita berdoa secara pribadi. Tuhan, kami menyadari bahwa seringkali rasa takut dan kecemasan menguasai kami, ketimbang kenyataan bahwa selama ini Tuhan tetap memelihara dan mencurahkan berkat-berkat-Mu kepada kami. Kecemasan dan ketakutan itu seringkali membuat kami sulit untuk bersyukur dan menjadi saluran berkat-Mu. Kami yang seharusnya menjadi saksi dan terang-Mu menjadi redup karena hal itu. Ampunilah kami Tuhan, pulihkan kami Tuhan, mampukan kami untuk bisa terus-menerus mengarahkan hati, pikiran, dan hidup kami kepada Tuhan, sehingga kami bisa menjadi saksi dan terang-Mu dimanapun kami berada. Amin. Marilah kita menyambut berita anugerah dari Allah yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat 9 sampai 10 yang berkata demikian. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berbuat dosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Sebelum kita
mendengarkan pembacaan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Keberdosaan menjadi suatu hambatan bagi kami untuk menikmati berkat kemurahan-Mu. Tetapi karena pengorbanan-Mu, kami dapat berdiri di sini bersama untuk mendengarkan firman dan kebenaran-Mu. Kami datang bagai jiwa yang gersang, yang membutuhkan hujan, yang membutuhkan ketenangan di badai yang teruk. Kiranya kami menjadi oasis di tengah kehidupan kami, menjadi penghidup dan cahaya melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Berkati hamba-Mu Tuhan, berilah Roh Kudus, daya yang membantu hamba-Mu dan setiap umat-Mu mengerti dari firman-Mu. Amin. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, pembacaan firman kita terambil dari Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Yohanes 20 ayat 19 sampai dengan 31. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Memang masih banyak tanda lain yang dibuat Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat supaya kamu percaya bahwa Yesuslah Mesias, Anak Allah, dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah firman Tuhan yang berbahagia dalam mereka yang mendengar, memelihara, dan melakukan di dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ada sebuah kisah tentang seorang pelukis yang cukup terkenal di sebuah negara. Sebut saja negara X. Pelukis ini memiliki banyak karya yang harganya ratusan juta rupiah. Pelukis ini berencana akan melangsungkan sebuah pameran. Orang-orang menunggu pameran tersebut karena ingin melihat lukisan-lukisan yang begitu indah yang akan dibuat oleh si pelukis. Pelukis itu juga mengumumkan bahwa pameran ini ia akan menunjukkan bahwa ada suatu lukisan yang ia anggap sebagai lukisan yang paling indah,
lukisan yang paling cantik, lukisan yang paling termasyur sepanjang ia melukis di dalam hidupnya. Orang-orang sangat menunggu, kira-kira kapan si pelukis ini akan mengadakan pameran tersebut. Akhirnya waktu yang dinantikan oleh orang-orang tiba. Mulai dari sore sampai malam hari banyak orang-orang berdatangan untuk melihat pameran pelukis tersebut. Pada malam itu muncullah si pelukis di tengah-tengah para kerumunan orang-orang. Di belakang si pelukis itu terdapat sebuah lukisan yang ditutup dengan sebuah tirai. Orang-orang bertanya-tanya, kira-kira apa yang ada di balik tirai tersebut? Akhirnya hitungan mundur dimulai. 1, 2, dan 3. Si pelukis membuka tirai yang menutup lukisan tersebut. Judul dari lukisan tersebut ialah Damai Sejahtera. Bukannya kagum, orang-orang justru terkejut melihat lukisan yang ia buat. Mereka bertanya-tanya kenapa lukisan semengerikan ini bisa diberi judul Damai Sejahtera. Kira-kira apa yang membuat mereka bertanya-tanya? Pelukis tersebut ternyata melukis sebuah kisah hidup tragis yang ia alami saat ia harus kehilangan ayah dan ibu yang ia kasihi dalam sebuah kecelakaan beruntun. Lukisan tersebut menggambarkan 2 buah peti mayat yang berada di sisi kanan dan kiri, dan di tengah lukisan tersebut ada seorang anak yang kantung matanya hitam, seperti orang yang habis menangis, tetapi matanya begitu cerah. Dan ada senyuman kecil, senyuman tipis di wajahnya yang menandakan seolah-olah ia ingin mengatakan bahwa semua akan baik-baik saja. Lukisan ini menjadi sebuah paradoks tentang makna dan damai sejahtera itu sendiri. Banyak orang berharap bahwa ketika lukisan itu diberi judul Damai Sejahtera, maka seharusnya lukisan tersebut menggambarkan burung-burung yang berterbangan di pagi hari, atau danau yang berair tenang, ataupun deburan pantai yang mendamaikan jiwa, atau curahan air terjun yang merangsang batin untuk menikmati setiap air yang jatuh. Konsep damai dalam benak mereka para penonton ialah suatu damai yang digambarkan oleh situasi kondisi tertentu. Bagi mereka, bagaimana mungkin damai sejahtera hadir di tengah situasi penderitaan yang si pelukis itu alami? Ini adalah sebuah keanehan bagi para orang-orang yang datang di situ. Melalui teks ini kita akan melihat apa itu makna sejati dari damai sejahtera. Damai sejahtera yang kekristenan pahami dan damai sejahtera yang si pelukis itu mengerti. Bapak Ibu, damai sejahtera bagi kamu. Ini adalah pesan yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Di tengah ketakutan terhadap orang-orang Yahudi yang mungkin akan menangkap dan mengejar mereka karena dituduh sebagai orang-orang yang mencuri mayat Yesus. Atas akibat ketakutan mereka, mereka kehilangan damai dalam diri mereka. Mereka linglung sampai tidak melakukan apa-apa. Padahal mereka para murid yang seharusnya menyatakan dan menjadi saksi kebangkitan dari Yesus. Dalam ayat sebelumnya kita melihat dalam Yohanes 20 ayat 18 bahwa Maria Magdalena telah menggambarkan kepada murid bahwa aku telah melihat Tuhan. Tetapi seruan ini diabaikan mereka. Para murid masih terjebak dalam rasa takut. Mereka mengunci diri mereka. Mereka melupakan setiap ajaran dan pesan yang Yesus sampaikan sepanjang kebersamaan mereka dengan Yesus. Bahwa ia harus mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia. Karena ketakutan mereka untuk memproteksi diri, alih-alih memproteksi diri, justru ketakutan itu berubah menjadi sebuah rantai. Sebuah rantai yang membelenggu diri mereka. Mereka terkekang oleh rasa takut. Yesus datang kepada mereka dan membawa sebuah pesan tentang damai sejati. Kata damai sejahtera bagi kamu yang disampaikan oleh Yesus mengalami pengulangan. Kita bisa melihatnya di dalam ayat 19 dan kemudian di dalam ayat 21.
kata damai sejahtera itu mengalami sebuah pengulaman. Dalam kebiasaan Yahudi, Bapak Ibu, lazimnya perkataan ini diungkapkan hanya saat pertama kali bertemu sebagai kalimat sapaan. Tetapi dengan pengulangan ini, kalimat tersebut bukan hanya sekedar sapaan, melainkan pesan yang penting yang diharapkan untuk selalu diingat dan dijadikan pegangan hidup oleh para murid. Damai sejahtera diterjemahkan dari bahasa Yunani yaitu eirene. Damai sejahtera yang menggambarkan keadaan yang aman, tercukupkan, bebas dari kesulitan, kesusahan, ancaman, dan pertikaian. Sebagai sebuah sapaan, kata damai sejahtera ini mengungkapkan harapan agar orang yang disapa dalam keadaan baik. Bukan hanya sapaan damai sejahtera yang diberikan Yesus kepada murid-muridnya. Damai sejahtera itu juga muncul ketika ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Seketika itu murid-murid bersuka cita. Ini menjadi bukti bagi mereka bahwa Yesus telah bangkit dan kekuasaannya telah dinyatakan atas keselamatan bagi umat manusia. Adalah kabar sukacita tentunya yang luar biasa bagi mereka. Kabar sukacita ini melepaskan mereka dari belenggu maut, melepaskan manusia dari belenggu dosa, yang sejatinya kebinasaan adalah hakikat dari keberdosaan itu. Tetapi oleh kematian Yesus, mereka bersuka cita. Dan oleh kebangkitannya mereka semakin bersuka cita. Bapak Ibu, luka yang ditunjukkan oleh Yesus memiliki makna yang mendalam. Bukan hanya sebagai sebuah tanda keselamatan. Ini adalah bukti bahwa Allah yang begitu kuat, Allah yang penuh kuasa, rela untuk berinkarnasi ke dalam tubuh manusia yang rentan. Melalui proses Allah yang berinkarnasi di dalam diri Yesus, di dalam diri manusia, ia menyelamatkan manusia dari belenggu maut atas dosa yang manusia perbuat. Melalui luka yang Yesus tunjukkan, ia memperlihatkan tanda cinta Allah kepada manusia. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Allah yang begitu kuat dan luar biasa mau menjadi rentan untuk menebus dosa manusia. Ia rela terluka dan berkorban demi cintanya untuk manusia. Ini menjadi kritik bagi kita, umat manusia saat ini, yang cenderung terus mengejar kesempurnaan hidup. Terus mengejar ambisi hidup kita, yang cenderung egois, yang cenderung individualistik. Dengan harapan kita mendapatkan suatu kepuasan hidup di dunia ini. Kita lupa bahwa kepuasan hidup yang tertinggi hanya datang dari Allah dan bukan datang dari kehendak manusia atau dunia. Bila kita hanya mengikuti kehendak pribadi kita, tentu kehancuran di akhir nanti yang akan kita dapatkan. Kita menjadi tidak pernah puas. Kita terus mencari-cari kesenangan pribadi, tahu-tahu kita tak mati. Melalui luka yang ditunjukkan oleh Yesus, kita diingatkan untuk juga mau terluka bagi sesama kita. Kita perlu memperjuangkan kehidupan bagi orang lain, sama seperti Yesus yang memperjuangkan kehidupan kita melalui luka yang ia terima di atas kayu salib. Melalui luka yang ditunjukkan oleh Yesus, kita juga diingatkan bahwa hakikat dari kemanusiaan kita adalah rentan. Kita adalah makhluk yang di sana sini memiliki begitu banyak kekurangan, baik kondisi fisik ataupun mental kita. Hal ini perlu kita akui. Beberapa manusia menolak ketidaksempurnaan ini. Mereka anggap ini sesuatu hal yang harus disembunyikan. Luka ataupun kerentanan Bapak Ibu bukanlah sebuah kutuk. Justru Yesus sendiri mengambil rupa manusia, rupa yang rentan tersebut untuk menebus kita. Kerentanan kita sudah direngku oleh Yesus. Jadi tidak ada alasan untuk kita manusia terjebak dalam kelemahan itu, terjebak dalam kerentanan diri kita. Ketimbang menganggapnya sebagai sebuah kerentanan, saya rasa lebih baik kita memikirkan potensi apa yang dapat kita lakukan. Apa yang dapat saya lakukan di dalam kehidupan saya sehari-hari. Saya tahu saya tidak sempurna,
Tetapi ketidaksempurnaan itu bukan hambatan bagi saya untuk melakukan sebuah yang terbaik untuk Tuhan. Kerentanan itu telah direngkuh. Dan oleh sebab itu, setiap kita berharga. Bapak dan Ibu, Yesus tidak hanya mengatakan damai sejahtera kepada para murid dan kepada kita saat ini melalui sapaan ataupun luka. Ia juga datang dengan sebuah penyertaan. Ia memberikan kepada murid-murid dan juga kepada kita umat yang percaya, yaitu Roh Kudus. Daya yang menggerakkan kita untuk melawan rasa takut, melawan penderitaan, dan melawan kecemasan yang menggerogoti kehidupan kita. Sehingga kita dapat mengeluarkan semua daya yang kita miliki. Sama seperti apa yang dilakukan murid-murid berani bersaksi tentang kebenaran sampai akhir hayat hidup mereka. Begitu pula kita seharusnya. Beberapa murid saat mengabarkan berita Injil, bahkan ada yang bolak-balik masuk penjara. Bahkan ada yang harus dihukum sampai harus dipenggal kepalanya. Mengapa mereka berani? Karena mereka tahu damai itu menyertai mereka. Roh Kudus ada di dalam kehidupan yang mereka jalani. Tetapi kisah yang begitu luar biasa ini tidak dialami oleh Thomas, salah seorang murid Yesus pada waktu itu. Ketika Yesus datang, Thomas tidak bersama-sama dengan para murid. Narasi yang tergambar di dalam perikop ini mengisahkan bahwa Thomas tidak percaya sebelum ia sendiri dapat melihat Yesus. Dalam ayat 25 kita melihat, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itu yang dikatakan Thomas. Pembacaan kita sering terhenti di sini. Dan dengan cepat memutuskan bahwa Thomas adalah sosok yang peragu, yang kurang beriman. Tetapi saya rasa kita perlu membaca kisah ini secara keseluruhan. Pertama, murid-murid ini melihat Yesus sendiri, sedangkan Thomas tidak. Pernahkah Bapak Ibu membayangkan diri di situasi seperti Thomas? Hal ini bisa dibaca sebagai keinginan atau harapan Thomas untuk memiliki pengalaman otentik, pengalaman tersendiri dengan Tuhan. Saya rasa dalam benak Thomas ingin berkata demikian. Sedangkan mereka melihat Yesus. Kok aku tidak? Kira-kira begitu yang dipikirkan Thomas. Maka dari itu dia mengucapkan bahwa sebelum aku melihat Yesus, aku tidak percaya. Asumsi kedua, dalam beberapa tafsir dikatakan bahwa Thomas mewakili spiritualitas kaum intelektual. Di mana spiritualitas ini mengasihi Allah dengan pikiran. Kaum ini menggunakan data dan bukti empirik sebagai jalan untuk dapat menyelami misteri Allah. Entah kita berada di posisi penafsiran yang mana, tetapi yang jelas bila kita membaca keseluruhan cerita ini, kita mendapatkan insight bahwa bukan semata-mata keraguan yang ditunjukkan Thomas, tetapi juga pergumulan tentang siapakah sosok Yesus itu sendiri. Dan ketika ia bertemu dengan Yesus, dan ketika Yesus menyatakan damai sejahteranya bagi Thomas, ia dengan cepat percaya dan menyatakan sebuah pengakuan. Ya Tuhanku dan Allahku. Pengakuan iman Thomas ini hadir melalui sebuah pergumulan dan pengalaman otentik dengan Tuhan. Thomas mengucapkan pengakuan atas Tuhan dengan iman yang utuh dan benar. Lebih lanjut kita bisa melihat bagaimana iman Thomas saat ia mengajarkan Injil, menyebarkan berita anugerah. Mungkin beberapa dari kita mengetahui bahwa Thomas sampai ke India. Perjalanan yang cukup jauh pada saat itu. Banyak di antara kita, Bapak Ibu, sering mengucapkan pengakuan akan kebesaran Tuhan. Tetapi tidak secara utuh dan benar seperti Thomas. Pengakuan iman yang kita ucapkan di tiap hari Minggu hanya menjadi sebuah pengakuan iman yang berbentuk seremoni belaka. Pengakuan ya cuma sekedar pengakuan iman biasa. Pengakuan yang hanya melengkapi liturgi. Tetapi apakah kita pernah dengan benar-benar menggumuli relasi kita dengan Tuhan?
Atau apakah kita pernah menggumuli pengakuan iman kita terhadap tindak laku kita di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ini menjadi sebuah pertanyaan reflektif untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, dari kisah Yohanes 20 ayat 19-31 ini kita mendapatkan beberapa pesan penting yang dapat kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Pertama, Bapak Ibu, kisah ini mengingatkan kita dengan penyataan damai sejahtera dari Yesus kepada para murid-murid. Damai tertinggi yang berada dalam relasi dengan Tuhan. Melalui kisah ini, kita juga diingatkan bahwa kita umat percaya adalah juga penerima damai sejahtera. Oleh sebab itu, ketika Yesus menyatakan damai bagi kita, apa yang Yesus ingin kita lakukan? Sama seperti murid-murid, Yesus mengingatkan kita untuk mengabarkan pesan damai ini kepada semua orang yang kita jumpai. Bagaimana cara kita menyampaikannya? Sebagai makhluk yang memiliki pekerjaan, saya rasa dengan melakukan pekerjaan kita dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya, kita mengabarkan pesan damai bagi orang-orang yang kita jumpai. Misalnya seorang supir bus yang ugal-ugalan pada penumpangnya sehingga para penumpangnya menjadi takut, was-was dan khawatir. Tetapi ketika supir bus itu dengan benar melakukan pekerjaannya, tidak ugal-ugalan mengikuti rambu lalu lintas, ia memberikan rasa aman, damai kepada para penumpangnya. Tanpa disadari, ia memberitakan damai yang daripada Allah yang supir bus itu imani. Misalnya lagi, seorang kepala desa, ia mendapatkan tanggung jawab untuk menyalurkan bantuan sosial kepada para warganya. Ketika ia ingkar melakukan ini, ia berkhianat terhadap Tuhan. Ia mementingkan dirinya sendiri dan menjadi pencari damai bagi dirinya sendiri. Yang ternyata damai itu bukan datang dari Tuhan, tapi hanya datang dari kesenangan sesaat, kesenangan di dunia. Ketika ia benar-benar melakukan tanggung jawabnya itu dan membagikan bantuan sosial itu kepada para warga yang membutuhkan, ia menjadi saluran damai dari Tuhan. Ia tidak hanya menjaga relasi dengan Tuhan, tetapi juga sesamanya manusia. Tuhan menginginkan kita untuk melakukan seperti kedua contoh di atas. Menegakkan keadilan, kebenaran, kasih dalam kehidupan kita. Dan daripadanya kita dapat menyalurkan kedamaian bagi orang lain. Kita akan menjadi berkat. Kedua, Bapak Ibu, sama seperti kisah tadi yang saya sampaikan. Damai yang abadi ada di dalam Yesus. Damai ini tidak hanya hadir di dalam situasi kondisi tertentu, tetapi berbagai situasi yang kita alami. Bahkan di dalam penderitaan kita sekalipun. Wajar saja bila kita menangis ketika kita mengalami penderitaan. Sama seperti anak itu. Kantung matanya hitam karena ia menangis. Tetapi kita masih memiliki Allah. Memiliki damai yang sejati itu. Banyak alasan bagi diri kita untuk selalu tersenyum. Dengan begitu kita dapat terus mengerjakan panggilan Allah untuk membagikan pesan damai bagi orang di sekitar kita. Kita dapat dengan berani mengatakan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Dan damai Tuhan ada padaku. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita perbarui keyakinan kita dengan bersama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga,
duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita panjatkan doa syafaat kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat kehidupan indah yang Kau berikan bagi kami saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur buat penyertaan damai sejahtera yang Kau berikan melalui firman-Mu kepada kami pada hari ini. Melalui sapaan kepada para murid, kiranya damai yang abadi ini, yang datang dan terwujud dari relasi kami dengan-Mu, yang memampukan kami untuk menjalani kehidupan kami yang tak jarang dibenturkan dengan berbagai pergumulan dan penderitaan hidup. Tuhan yang Maha Kasih dan Penyayang, ajari kami juga untuk selalu berpengharapan kepadamu dan berpegang teguh kepada firman-Mu, menjadi setia sampai akhir hidup kami. Tuhan, kami berdoa buat para saudara-saudari kami yang saat ini sedang sakit. Entah sakit apapun itu Tuhan, kiranya Kaulah yang menguatkan mereka. Kuasa-Mu pula juga yang hadir melalui obat yang mereka minum, sehingga mereka dapat sembuh dan dapat berkumpul bersama kami, dan dapat menikmati setiap perjumpaan yang kami hadirkan dalam relasi kami dan juga relasi kami dengan-Mu. Tuhan, kami berdoa buat kondisi negara kami yang masih dihantui oleh kasus COVID dan segala dampak yang timbul, baik ekonomi, sosial, maupun politik. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, agar bertindak tepat dan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Tuhan, kami juga berdoa buat para saudara-saudari kami yang sedang berulang tahun saat ini. Kiranya mereka semakin menyadari penyertaan-Mu dan selalu menyerahkan kehidupan mereka di sepanjang kehidupan mereka yang telah Kau berikan. Kami juga berdoa buat ulang tahun pernikahan. Kiranya setiap keluarga boleh diberkati atas perayaan ulang tahun pernikahan tersebut, Tuhan. Kiranya juga mereka mengingat setiap kehadiran-Mu di dalam setiap naik hidup turun kehidupan mereka. Tuhan, kami juga berdoa buat gereja-Mu, khususnya gereja-Mu GKI Gondoman. Berkati pelayanan mereka. Jika ada kendala atau hambatan dalam pelayanan mereka, Kaulah yang ikut turut campur, sehingga gereja-Mu ini dapat terus mengabarkan berita sukacita. Tuhan, kami hantarkan syafaat kami hari ini. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang memimpin kami. Kami tutup doa kami melalui doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat.
Bapak, Ibu, dan Saudara, tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Mari mendasari persembahan kita sekalian dengan membaca Mazmur 4 ayat 6. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan Bapak, Ibu, Saudara dapat disampaikan melalui rekening BRI Cabang Katamso dengan nomor rekening 0245 01 008 391 530 atas nama Majelis Jemaat GKI Gondomanan. Persembahan dapat pula diserahkan secara langsung kepada kantor gereja setiap hari dan jam kerja. Khusus untuk wilayah Pakualaman, persembahan juga bisa diserahkan kepada Penatua Fani. Dan untuk wilayah Umbul Harjo, persembahan juga bisa diserahkan melalui Ibu Esther Dewi. Mari kita berdoa untuk persembahan yang kita berikan. Ajar kami bersyukur ya Tuhan atas semua pemberian-Mu dalam kehidupan kami, atas napas kehidupan, penyertaan, kesehatan, rezeki setiap hari yang Bapak berikan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, biarlah kami juga boleh belajar bagaimana memberikan yang terbaik yang kami punya kepada Engkau. Kiranya persembahan yang kami kumpulkan pada hari ini bisa menjadi suatu alat yang berguna bagi pelayanan kami semua di gereja-Mu ini. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan hidup kami seutuhnya, sepenuhnya dalam perlindungan-Mu. Kami mohon ampun atas dosa kami, dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita seharusnya bersuka cita karena kita adalah penerima damai sejahtera. Sukacita itu kita tunjukkan melalui kesaksian hidup kita untuk menjadi duta pembawa damai sejahtera Kristus. Kiranya kita suka menuturkan kebaikan dan cinta kasih Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah.
Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pergilah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Majelis Jemaat GKI Gondomanan mengucapkan selamat hari Minggu. Tetap berada di rumah, jaga kesehatan, sering cuci tangan dengan sabun dan gunakan masker saat di luar rumah. Tuhan Yesus